Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswi kelas 8 dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kegiatan pembelajaran PPKN kali ini, kita akan mempelajari bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pertemuan yang kelima atau yang terakhir. Pertemuan kali ini akan membahas materi melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, kita mulai. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar atau konstitusi memiliki dua sifat, yaitu di mana konstitusi itu dapat diubah atau tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Hal ini terlihat pada pasal 37 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar, ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan dasar itu terdiri atas 5 butir, yaitu 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya perubahan dan dengan cara dapat bermanfaat. Itu melakukan perubahan atau amandemen dengan cara mempertahankan naskah asli dan naskah perubahan diletakkan melekat pada naskah asli. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai lembaga negara yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyepakati tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Kesepakatan MPR tersebut tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 9 MPR tahun 1999 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak akan diubah. Alasannya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat cita-cita bersama, memuat tujuan-tujuan
yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau Staatsidee atau disebut juga cita-cita negara yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar-dasar filosofi terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Dengan tidak diubahnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofi negara Republik Indonesia. Adapun yang berubah adalah sistem dan lembaga untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Adapun institusi negara seperti lembaga legislatif yaitu DPR maupun lembaga peradilan atau kehakiman yaitu Mahkamah Agung atau MA dapat berubah. Akan tetapi Pancasila sebagai dasar negara tetap menjiwai perubahan bentuk dan fungsi lembaga-lembaga negara tersebut. Apabila pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diubah, dengan sendirinya kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia merdeka akan hilang. Dengan hilangnya kesepakatan awal tersebut, sama saja dengan membubarkan NKRI. Tentunya hal ini harus dihindari oleh seluruh bangsa Indonesia dengan cara tetap menghayati, mendukung, dan mengamalkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Demikian penjelasan materi pertemuan kali ini selesai. Mari kita simpulkan. Simpulan yang pertama, Undang-Undang Dasar atau Konstitusi memiliki dua sifat, yaitu di mana konstitusi itu dapat diubah atau tidak dapat diubah. Dua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah, di mana terlihat dalam isi pasal 37. Ketiga, MPR sebagai lembaga yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar telah menyepakati tidak akan mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Kesepakatan MPR tersebut tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 1999. Adapun institusi negara seperti legislatif, yaitu DPR maupun lembaga peradilan atau kehakiman, yaitu Mahkamah Agung, dapat diubah. Yang terakhir, dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar terdapat 5 kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah menyimak penjelasan tadi sebagai bahan latihan serta untuk mengukur tingkat pemahaman pada materi pertemuan kali ini, maka saya persilahkan kalian mengerjakan tugas di bawah ini. Selanjutnya,
kalian kumpulkan kepada Bapak Ibu guru kalian sesuai dengan kesepakatan di sekolah. Soal yang pertama, mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 termasuk pada konstitusi yang dapat diubah? Dua, mengapa MPR menyepakati tidak akan mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Yang ketiga, bagian manakah isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disepakati dapat diubah oleh MPR? Dan yang terakhir, nomor 4, sebutkan 5 kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar. Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.